amalan ringan. Namun sebelum saya membacakan kitab ini, marilah kita membaca Fatihah terlebih dahulu, yaitu membaca umul kitab yang pertama kita hadiahkan untuk Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dan para keluarganya, ya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang telah berjasa buat kita sehingga kita menjadi orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah, mentaati perintah Allah, mengenal Allah dan taat. Itu nikmat yang paling besar, ya. Karena kalau di persentase di bumi ini yang mengenal Allah sedikit dan yang taat kepada Allah itu lebih sedikit lagi. Iya. Kalau panjenengan dan saya ini golongan yang kenal dan taat. Bahkan alhamdulillah taatnya berlebih, lumayan berlebih lah. Ya, karena pengajian ini termasuk ketaatan yang berlebih. Sebenarnya nggak wajib, tapi saya dan panjenengan oleh Allah diberi kenikmatan untuk mendatangi pengajian, walaupun agak berat datang ke pengajian dan ikut jamaah ini agak berat. Tapi dengan pertolongan Allah itu kita bisa menyempatkan. Kalau tidak ditolong, kalau nggak ditolong saya dan panjenengan ini, walaupun pastian itu nggak bisa datang ke pengajian, omai dempet ke masjid. Walaupun dempet, kalau tidak dapat bertolong, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa kepada Allah untuk Kanjeng Nabi, untuk para sahabat dan keluarganya, para masyayikh, para guru-guru kita, ya, untuk guru-guru dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, khususnya para pendahulu di masjid ini, ya, mulai dari Bapak Kiai Haji Abdul Jalil Zuri MAG, Bapak Widodo, semuanya yang telah mendahului kita, Bapak Subandi, Bapak siapa, Bapak Musa, Bapak Musa sama ini. Banyaklah semuanya. Kita doakan Fatihah semoga beliau ini semua para penyumbang, para penggagas masjid ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Berikutnya Fatihah untuk keluarga panjenengan yang sudah wafat, dari jalur bapak, jalur ibu kandung, dari jalur bapak mertua, ibu mertua, semuanya dari jalur mereka semua kita doakan. Kenapa? Kita meyakini hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama ahli hadis meriwayatkan hadis yang sangat populer ini, bahwasanya mal mayyit fil qabri, tidaklah mayit di dalam kuburan, ya, kal gharik al mutahawwis, seperti orang yang sedang tenggelam di laut. Al mutahawwis yang minta tolong tiap hari itu mayit di kuburan, di alam kubur, tolong tiap hari. Ya, maka kita membaca doa Fatihah ini bukan tidak punya landasan, bukan hanya landasan dan dalil, tetapi karena kepedulian. Jadi orang yang sudah mati berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi, ya, dan lain-lain, dan oleh para ulama ini
dijadikan pedoman untuk peduli mendoakan orang yang meninggal dunia. Tiap hari, tiap detik menyempatkan berdoa. Bayangkan panjenengan Bapak Ibu, bayangkan kalau saya dan panjenengan yang meninggal dunia, iya. Kalau meninggal dunia, ya apa itu di alam kubur? Yang katanya Nabi ini, kalau gharib al-mutahawwis, orang yang meninggal dunia yang sudah di alam kubur itu seperti orang tenggelam di lautan lepas, ya lautan lepas. Al-mutahawwis, bengok-bengok, apa jerit-jerit, tolong itu, ya tolong. Yang tadi dakwatan talhaku, yang menunggu apa? Yang menunggu doa yang dapat ia peroleh min abin au ummin au waladin au sadiqin au akhin au sadiqin. Nunggu doa dari teman, dari kerabat, dari bapak, dari ibu. Kalau yang meninggal itu anak. Jadi yang anaknya ngapunten amin sebeniki. Bapak ibu kalau punya anak meninggal dunia, itu tiap hari kecuali anak yang belum balik ya. Ya. Itu tiap hari itu tolong Bu, tolong Pak, tolong Cak, tolong itu. Mutahawwis itu maknanya nolong. Minta tolong. Sama dengan kata-kata istighosah itu. Tolong. Maka kita baca Fatihah untuk keluarga panjenengan yang sudah wafat. Doain semoga oleh Allah dilimpahkan rahmat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Jadi semoga keluarga kita yang sudah wafat dari jalur bapak, ibu mertua, keluarga, kakak, adik, semuanya yang mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan barokah, limpahkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk guru-guru kita, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang berikutnya, semoga panjenengan semuanya kabul hajat. Dikabul hajat, dimudahkan rezekinya, ditenangkan batinnya, dinyamankan urusannya, dan anak-anaknya barokah, yang anaknya sekolah, yang masih menempuh pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesuksesan, ilmu yang manfaat, yang barokah. Semoga anaknya yang belum dapat kerjaan diberikan pekerjaan yang barokah, yang anaknya belum dapat jodoh Allah berikan jodoh yang barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan membacakan kitab Bughyatul Muqtasid. Ya, ini kitab yang sangat bagus untuk memberikan pencerahan yang mengantarkan kita beramal lebih banyak, lebih kuantitasnya dan lebih meningkat kualitasnya. Di antaranya saya bacakan hadis riwayat Imam Ahmad. Niki hadis sahih. Niki hadisnya sahih. Nopo Ustaz? Nah, ini rada abot. Agak berat. Tapi barangkali panjenengan dapat makmunah dari Allah. Ya, dapat makmunah. Dapat pertolongan. Yaitu orang yang orang yang katanya Nabi ini tidak bisa masuk neraka jahanam. Orang ini tidak bisa masuk neraka jahanam. Kenapa? Baginya neraka jahanam diginiin. Pintunya neraka jahanam itu katanya Nabi diginiin.
Bisa lihat nih ibu-ibu. Apa ini? Apa ya? Saya mengundang. Iya. Katanya Nabi neraka jahanam untuk orang ini itu dibuat begini. Iya. Dibuat ini. Apa ini? Apa? Cumpet. Apa bahasa cumpet? Hah? Sempit. Bukan hanya sempit. Sampai nggak bisa Siapa itu Ustaz? Siapa yang oleh Nabi, katanya Nabi, tidak bisa masuk neraka orang ini? Wah, ini hadisnya keren ini, mantap nih. Kalau panjenengan dan saya diberi kemampuan untuk melakukan ini, wah keren, luar biasa. Yaitu kanjeng Nabi jawab, man shomat dahra, barang siapa yang berpuasa 1 tahun, man shomat dahra, barang siapa kuat puasa 1 tahun, duyiqat alaihi, maka dipersempit pintunya neraka jahanam baginya. Wah, ini ada beberapa kitab hadis ini yang menerangkan tentang amalan berat ini. Kan berat ini. Senin Kemis saja berat, apalagi puasa setahun. Tentu ini selain hari raya Idul Fitri, selain hari raya Idul Adha, selain hari tasyrik yang 3 atau 4 hari dengan hari raya. Hari tasyrik 3 hari, ditambah hari Idul Adha 1 hari. Nah ini amalan berat. Ini. Tapi berat bagi orang yang belum mendapatkan pertolongan. Kalau dapat pertolongan, oh ya enteng. Kok bisa Ustaz? Ada ratusan, bahkan ada ribuan kalau dihitung sampai sekarang, ulama-ulama khususnya para sahabat yang melakukan puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun. Ini hadis Bapak Ibu, hadis yang saya baca ini. Man shomat dahra, man shomat dahra, barang siapa yang berpuasa 1 tahun, duyiqat alaihi jahannam hakaza, katanya Nabi. Barang siapa yang kuat puasa 1 tahun, maka pintu jahanam oleh Allah dipersempit seperti ini. Nah gini. Jadi kanjeng Nabi ketika ngomong hadis ini, tangannya itu diginikan, tiba-tiba. Wa qabada kaffahu, kanjeng Nabi langsung melipat tangannya begini. Nah, barang siapa yang kuat puasa 1 tahun, maka kata Nabi, neraka jahanam ditutup. Nabi seperti ini. Oh, berarti kalau gini nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Ini luar biasa, Pak. Nah, apakah ada yang mengamalkan seperti ini? Banyak, banyak. Tapi bukan di Bukhari, bukan orang Bukhari. Semoga berikutnya ada. Siapa Ustaz di antaranya? Nah ini, di antaranya yang mengamalkan ini, di antaranya. Saya bacakan dari paling atas tinggi. Yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gimana keterangannya Ustaz? Yang pertama kali berpuasa yang saya sebutkan pertama maksudnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan di kitab apa Ustaz? Nah, ini saya terangkan. Keterangan kitabnya yaitu kitab Sifatus Safwah, karyanya Imam Ibnul Jauzi, dan asar dari Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf, dan kitabnya Imam Baihaqi yaitu Sunan Al-Kubra, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu orang yang mempunyai amalan puasa setahun. Umar bin radhiyallahu anhu. Yang kedua Ustaz, siapa Ustaz? Yang kedua yaitu adalah Shaumu Dzinnurain,
yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu adalah orang yang punya amalannya puasa setahun. Selain Idul Fitri, selain Idul Adha, selain hari tasyrik, karena memang dilarang. Subhanallah. Inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, yang oleh Allah katanya Nabi, pintunya neraka jahanam diginiin. Orang yang puasa setahun nggak bisa masuk, repotan mau masuk neraka. Mau masuk neraka itu nggak bisa. Karena apa? Duyiqat, Nabi begini. Terus yang berikutnya, di mana ini keterangannya Ustaz? Di dalam kitabnya Abu Nu'aim Al-Asbihani, yaitu kitab apa? Kitab Hilyatul Auliya. Ya. Bahkan Sayyidina Utsman dibunuh, meninggal dunia, dibunuh dalam keadaan puasa. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan besok hari ini mau dibunuh. Paginya itu setelah sholat subuh ngomong kepada sahabat. Ngomong gimana? Ini di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Yaitu Utsman bin Affan setelah sholat subuh langsung ngadap para jamaah. Ya, ngomong-ngomongan. Inni ra'aitu Abu Bakrin wa Umar atayani al-laila. Are gitu. Kira-kira are. Itu kalau orang malam kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya tadi malam ini bermimpi Abu Bakar Umar datang kepada saya. Faqala li ya Utsman, wahai Sayyidina Utsman, besok kamu puasa ya, gitu ya. Inni ushidukum fa innaka tuftiru indana. Besok kamu buka puasa bersama kami. Jadi Sayyidina Utsman bermimpi Sayyidina Abu Bakar Umar yang sudah wafat lebih dulu itu ngomong, "Man Utsman, man, besok puasa ya, man." Ya, iya boleh. Kok guyu soalnya? Hah? Kok guyu? Alhamdulillah. Man, besok puasa ya, man. Kamu besok buka puasa bersama kami. Padahal Abu Bakar dan Umar kan sudah lebih dulu meninggal. Ngomongnya berbuka puasa. Subhanallah. Akhirnya wa inni usyidukum anni qad asbahu shaiman. Maka dari itu Bapak Ibu, saya pagi ini puasa. Gitu. Wa inni a'zimu ala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yakhruja minad dar saliman masluman minhu. Saya berharap dan saya menginginkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Maksudnya meninggal dalam keadaan selamat. Selamat dalam keadaan meninggal dalam keadaan selamat itu adalah karunia yang sangat besar. Kita semoga meninggal dalam keadaan selamat semuanya. Karena apa? Orang yang namanya selamat itu belum tentu selamat meninggalnya. Bahkan orang yang namanya jian itu bisa selamat di dunia akhirat. Kenapa? Ngurusin masjid tiap hari. Subhanallah. Rumah Allah itu dan masjid itu orang yang enggak punya kepentingan ngurus masjid itu. Subhanallah. Tidak digaji oleh saya. Tidak digaji, tapi ngurus terus. Maka saliman masluman. Sumada abil mushaf. Kemudian Sayyidina Utsman minta diambilkan mushaf. Ya, minta mushaf Quran yang sudah ditulis itu ngaji. Sehingga beliau dibunuh dalam keadaan berpuasa dan dibunuh dalam keadaan berpuasa Sayyidina Utsman dan dalam keadaan baca Quran. Subhanallah. Ini karunia yang luar biasa. Ini Bapak Ibu termasuk dikatakan di kitab ini Sayyidina Utsman termasuk kana yasrudus syam. Sayyidina Utsman ini termasuk kana Utsman yasumud dahra. Sayyidina Utsman itu termasuk sahabat yang puasa 1 tahun, punya amalan puasa 1 tahun. Begitu. Ustaz, apakah Sayyidina Umar dan Utsman saja? Tidak.
yaitu diantaranya lagi Talha al-Ansari. Ini salah satu korban perang Badar. Wa kana Abu Talha la yasumu ala Rasulillah ya min ajlil waswi. Abu Talha al-Ansari itu tidak puasa hanya ketika waktu perang. Kalau perang enggak puasa. Kalau enggak waktu perang puasa terus. Nggih. Yang berikutnya adalah Sayyidah Aisyah. Nah, ibu-ibu, ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini yang masuk dalam hadis Nabi, man shomad dahra duyyaqat alaihi jahannam. Waqabat hadal. Nabi mengepal tangannya ini. Orang yang puasa 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup pintu neraka, dipersempit sampai begini kanjeng Nabi. Kayak gini, Rek. Gitu. Lah terus katanya dilarang puasa 1 tahun. Dilarang puasa itu bagi orang yang enggak kuat. Nggih. Sing kuat enggak. Gimana yang enggak kuat itu, Ustaz? Misalnya dengan berpuasa sampai sakit. Sampai sakit. Lah kalau begitu tidak boleh berpuasa. Ya. Puasa setahun itu tidak boleh dilakukan kalau sekiranya orang yang bersangkutan itu sampai sakit. Kalau tidak, ya tidak. Begitu. Kalau tidak, ya tidak. Contohnya bagaimana? Contohnya siapa? Lah contohnya orang yang berpuasa 1 tahun ya Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ayyub al-Ansari, Sayyidina Aisyah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah itu berpuasa 1 tahun. Berpuasa 1 tahun. Sehingga kalau panjenengan dan saya mau melakoni puasa 1 tahun, monggo asal kuat. Tapi ini amalan kelas berat. Lah di mana keterangannya? Keterangannya di kitab Bughyatul Muqtasid. Ya, di dalam kitab Bughyatul Muqtasid, syarahnya Bidayatul Mujtahid, bahwa orang yang dilarang puasa 1 tahun itu adalah orang yang tidak kuat, yang menyebabkan orang itu sakit atau orang itu menjadi lemah beribadah, melakukan kewajiban-kewajibannya. Itu yang dilarang. Yang tidak dilarang ya, yang tidak menyebabkan dirinya sakit, yang puasanya tidak menyebabkan sakit, ya tidak begitu. Maka dari itu para sahabat, diantaranya ada kurang lebih 12 sahabat yang ahli puasa 1 tahun. Gitu Bapak Ibu. Kalau mereka karena kuat, diantaranya Sayyidina Utsman puasa terus. Gitu. Semoga barangkali panjenengan itu termasuk golongan yang dipilih oleh Allah untuk puasa setahun. Barangkali pernah melakoni 1 tahun. Pokok selain hari raya Idul Fitri dan selain Idul Adha dan selain hari tasyrik. Kalau hari tasyrik tidak boleh. Iya, hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena kanjeng Nabi melarang berpuasa di hari tasyrik. Begitu. Ustaz, yang sahabat Nabi yang dilarang untuk berpuasa 1 tahun itu apa? Kenapa? Karena yang dilarang itu orang-orang yang menyebabkan dengan puasanya dia itu sampai sakit. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Abu Umamah al-Bahili. Nah, Abu Umamah al-Bahili itu puasa 1 tahun, akhirnya gak kuat, sampai kurus. Ya, sampai kurus. Akhirnya oleh Nabi loh, kamu gak usah puasa setahun. Ya, puasa 1 bulan 3 hari saja. Gitu, 3 hari
Oh udah Nabi saya kuat, ya sudah kalau kuat tambah. Akhir bulan, awal bulan. Oh Nabi saya masih kuat lagi, ya sudah sehari puasa, sehari tidak. Yaitu puasanya puasanya Nabi Daud. Begitu. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting untuk diamalkan. Kalau panjenengan kepengen, kalau nggak kepengen ya jangan. Ya. Terus yang berikutnya kuat. Kalau nggak kuat, ya jangan. Gitu. Nggak kuat. Tapi kalau belum dicoba, masa ketemu kuat sama enggaknya? Nggih. Nah, belum dicoba. Nah ini keterangannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dari kitab syarahnya Bidayatul Mujtahid, kitab Bughyatul Muqtasid, bahwasanya wa amma siyamud dahri fa innahu qad sabata anhu dzalika lakinna malikan, memang dilarang berpuasa 1 tahun. Nggih. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As itu berpuasa 1 tahun. Oleh Nabi dilarang. Kamu jangan puasa 1 tahun, kamu gak kuat. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidah Aisyah, terus sama mana Hafsah, Ayyub Al-Ansari itu tidak puasa 1 tahun, tapi gak dilarang oleh Nabi. Kenapa? Dia kuat. Ya, yang dilarang itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian siapa lagi? Abu Mama Al-Bahili. Terus itu 2 orang, minimal 2 orang itu yang oleh Nabi dilarang. Jangan setahun kamu gak kuat, gak potongan, kira-kira begitu. Gak bakat di situ. Maka katanya Imam Malik, gak apa-apa puasa setahun. Yang dilarang oleh Nabi itu mimbabi khaufid dha'fi wal maradi. Yang dilarang oleh Nabi itu adalah golongan orang-orang yang dikhawatirkan dengan puasa 1 tahun itu sakit atau lemes di dalam melakukan dan melaksanakan kewajiban. Nah sekarang ada amalan yang ringan, ya, yang ringan-ringan mengalahkan puasa setahun. Ya, kita kasih pilihan, tak kasih yang berat-berat, tak kasih pilihan yang ringan. Apa itu Ustaz? Apa itu Ustaz? Nah, katanya Umar bin Khattab, ya, katanya Umar bin Khattab, ya, orang yang puasa setiap hari, orang yang tahajud tiap malam, mulai jam 2 mulai jam 1 sampai jam 4 tahajud terus, besoknya puasa, ya, itu masih kalah dengan orang yang istiqomah ngaji. Istiqomah ke pengajian. Maka ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang yang ikut ngaji itu sudah, nah ini untuk membuat tambah semangat, ya, sudah menyamai atau setidaknya, ya, nyerempet pahalanya orang yang puasa. Kenapa? Karena katanya Sayyidina Umar, andaikan ada orang yang mati, 1000 orang mati, dia itu qa'imil lail, orang yang ahli tahajud, sha'imin nahar, ahli puasa di siang hari, ahwanu min mauti alimin basirin bihalalil awarabi. Itu lebih ringan bagi Allah dampaknya daripada matinya satu orang alim yang paham tentang halal dan haramnya Allah. Nah kali ini kan panjenengan sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Haram puasa 1 tahun kalau membahayakan tubuhnya dan melemahkan dirinya di dalam melaksanakan kewajiban. Kalau kuat gak apa-apa, bagus. Katanya Nabi, man shomad dahra, barang siapa yang berpuasa 1 tahun, duyiqat alaihi jahannam hakada, maka neraka jahanam dipersempit pintunya sampai tidak bisa masuk, seperti kepalan tangan saya. Nah gitu katanya Nabi. Paham ya? Alhamdulillah sudah kebel
Ya, jadi panjenengan saya beri kesempatan bertanya 5 menit karena sudah disediain kolom durian. Ya, kolom durian. Waalaikumsalam, pasti putih.